seperti itu. Apakah dengan keterlambatan saya beribadah itu akan menghilangkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya? Ini pikiran yang muncul di dalam benak sang pemuda tadi. Nah, kemudian di sini Pak Pendeta kayaknya tahu apa yang dipikirkan oleh pemuda tadi. Sehingga di sini Pak Pendeta memberikan penjelasan. Mas, mungkin kamu bingung ya atas jawaban saya tadi. Nah, kemudian Pak Pendeta mengatakan, tadi jenengan itu bertanya kepada saya, apa yang bisa panjenengan kerjakan untuk mendapatkan keselamatan? Nah, tentunya sekarang pun atau nanti pun usaha jenengan untuk mendapatkan keselamatan itu sudah terlambat. Sebab apa? Sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu dengan sempurna melalui pengorbanannya. Jadi boten wonten ingkang saged panjenengan tindakaken kangge gayuh kahujengan. Itu yang saya maksud. Sudah selesai oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya melalui cerita singkat ini bisa memberikan satu gambaran itu kepada setiap kehidupan kita bersama. Seringkali kita mempunyai pikiran itu seperti sang pemuda tadi. Kita seringkali mempunyai pikiran seperti sang pemuda tadi. Kita berpikir ada hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita itu lebih pantas menerima keselamatan. Seringkali pikiran kita seperti itu. Ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan yang nantinya kita bisa pantas untuk menerima keselamatan itu sendiri. Nah, akan tetapi semua yang Allah lakukan di kayu salib itu sempurna. Semua yang Yesus lakukan di kayu salib itu sempurna. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang dari apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, di sini tidak ada alasan bagi kita semua untuk sombong atas keselamatan yang kita dapatkan. Dari gambaran cerita di atas nyata dan jelas bahwa keselamatan itu bukan hasil jerih payah yang kita lakukan, tapi Kristuslah yang memberikan kesempurnaan atas keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan, seringkali kita ternina bubukan. Saya mau ternina bubukan artinya kita kadang-kadang lupa konsekuensi ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita bisa melihat dari setiap doa kita, ketika kita berdoa mesti meminta pengampunan dari Tuhan untuk bisa terus kita memegang keselamatan itu, pengampunan. Bahkan kita mengakui di dalam setiap kehidupan kita bahwa Allah lah yang menjadi sumber segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tentunya termasuk di dalamnya adalah nafas kita. Tentunya ketika kita mau tidur, kita minta penjagaan Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya nanti pagi hari kita bisa dibangunkan dengan keadaan badan kita yang sehat. Itu bukti sebenarnya kita itu bergantung kepada Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita sadar, seringkali di dalam doa kita hanya meminta dan meminta dari Tuhan. Hati-hati, karena nyuwun dalam segala hal. Nah, akan tetapi di sini tadi saya mengatakan kadangkala kita lupa konsekuensinya. Ketika sampun nyuwun dumateng Gusti ananging nalikanipun kita menika sampun kaparingan asring kita menika nyumpekaken, sering kali kita melupakan apa yang diberikan Allah melalui doa kita. Kita minta supaya Tuhan memberi kehidupan dengan nafas yang bisa kita hirup pada saat ini. Tapi apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, pemindah musakabe ini seringkali yang kita lupakan bahwa nafas yang diberikan Tuhan itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya melalui kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya dicukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kita melalui pekerjaan kita. Setelah Tuhan memberikan, konsekuensi kita apa? Kadang kita lupa. Nah, di tengah kehidupan kita, seringkali kita juga dikejar rasa khawatir. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, "Do sulang bab uripmu. Manuk neng awang-awang wae diopeni dening Gusti." Bukan berarti burung itu hanya diam di sarang. Tuhan memberikan dan meletakkan makanan itu di sarangnya. Enggak. Burung ini harus keluar dari sarang. Dia harus terbang mencari makan. Walaupun Tuhan sudah menyediakan bulir-bulir padi di sawah, tapi nyuwun sewu, apakah ada tantangannya enggak burung ini ketika mau memakan bulir-bulir? Ada. Ketika ada seorang yang jahat memasang perangkap jala misalnya, kalau nggak hati-hati, perangkap itu burung. Ada seorang anak kecil yang memang mencari burung itu untuk ketapel, bisa kena itu. Bukan berarti kita hanya diam, enggak. Kita harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang menjadi doa kita. Nah ini, kadang kita ada rasa khawatir, kemudian kita berdoa. Ketika doa dikabulkan, khawatir itu hilang, tapi apa yang menjadi konsekuensi kita itu kita lupa. Wong neng gereja yo kadang-kadang lah